Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan yang agung yang Allah ta'ala berikan kepada kita, Allah masih menanamkan iman dan Islam di hati kita semuanya. Dengan iman dan Islam ini, seluruh kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Allah catat dan akan Allah jadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita untuk kita dapatkan balasannya di surga kelak. Itulah keutamaan tatkala Allah Ta'ala masih memberikan iman kepada kita, masih memberikan Islam kepada kita. Namun jika nikmat iman dan Islam ini Allah cabut dari diri kita, wal iyadu billah, ya, kita memohon kepada Allah agar jangan mencabut keimanan dan keislaman dari diri kita. Karena jika iman dan Islam ini dicabut dari diri kita, maka sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan ada gunanya untuk kita di akhirat kelak. Kenapa? Karena dihapus oleh Allah dengan sebab keluar dari Islam tersebut. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia, di akhirat itu bagaikan debu yang berterbangan, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir yang banyak melakukan kebaikan di dunia, manfaatnya, balasannya hanya di dunia karena Allah Ta'ala Maha Adil, tapi di akhirat Allah tidak memberikan balasan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, Allah Ta'ala gambarkan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manturo.
kami biarkan, kami lalui apa saja kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, dan kami jadikan kebaikan-kebaikan tersebut seperti debu yang berterbangan, gak ada faedahnya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah masih memberikan iman dan Islam kepada kita. Yang kedua, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kenikmatan kepada kita bisa melalui bulan Ramadan dengan memaksimalkan ibadah, mulai dari puasa, kemudian sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang berikutnya, Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk kembali beraktivitas di ma'had pada bagiannya masing-masing. Ya, jadi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tentu berbeda aktivitas pekerjaan kita, jenengan sebagai tukang atau jenengan sebagai apalah, beraktivitas bekerja di pondok dengan di tempat lain. Di pondok itu pondok tempatnya para santri, ya, tempatnya para santri mempelajari ilmu agama. Maka kebaikan-kebaikan yang jenengan lakukan adalah kebaikan untuk digunakan santri dalam mempelajari ilmu agama. Maka Pak, kebaikan-kebaikan yang jenengan lakukan ini setelah santri-santri tersebut memanfaatkan apa yang telah jenengan usahakan, maka jenengan pun akan mendapatkan kebaikannya. Subhanallah. Ya, di kelas santri itu belajar ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kemudian mereka mengamalkan, mereka mendapatkan kenyamanan dalam belajar, diantaranya karena usaha jenengan semuanya. Maka jenengan akan mendapatkan kebaikannya. Masya Allah, ini luar biasa. Beda kalau Allah tidak mengembalikan jenengan ke pondok, mungkin bekerja di tempat yang lain, ya, bekerja di pasar, ya, untuk apalah macam pekerjaannya, maka tentu berbeda dengan pekerjaan yang jenengan lakukan di pondok, dan jenengan akan bisa merasakan keberkahan apa yang didapat. Ya, jadi kalau misalnya tukang, ya, gajinya jika bekerja di pondok tidak lebih banyak dari yang di luar, tapi cukup, ya, cukup, bahkan bisa untuk ditabung. Ini salah satu di antara keberkahan, yang Allah berikan kepada kita. Maka itu semuanya kita syukuri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama setelah libur, ya, setelah libur bulan Ramadan atau bulan Syawal. Kemudian tema yang akan kita bawa atau yang akan kita sampaikan adalah merealisasikan sifat sabar. Ya, merealisasikan sifat sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kata-kata sabar ini yang sudah sering kita katakan, ya, tatkala seseorang tertimpa musibah, kita katakan kepadanya sabarlah. Bahkan tatkala kita sendiri tertimpa musibah, kita mengatakan sabar. Apapun yang kita lakukan, dari tatkala tertimpa kejelekan, tertimpa musibah, kita katakan sabar. Jadi sabar ini adalah suatu kata yang sudah maklum di sisi kita semuanya.
Maka untuk lebih jelasnya apa itu sabar dan bagaimana kita merealisasikan sifat sabar ini, kita pertama apa itu pengertian sabar. Ya, pengertian sabar adalah al-man'u wal habasu, menahan diri. Menahan diri. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan habsun nafsi ala ta'atillah wa habsuha an maksiatillah wa habsuha anit tasakhuti min aqdarillah fayahbisu nafsa anit tasakhuti wat tadajjuri wal mali. Menahan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menahan diri dari memaksiati Allah, menahan diri dari marah atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian sabar. Jadi sabar itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita sabar dalam 3 hal. Ya, sabar dalam 3 hal, yaitu apa? Menyabarkan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah tentunya dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, maka untuk melaksanakan perintah maka kita harus sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, menahan diri dari memaksiati Allah. Jangan sampai diri kita ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, yang memberikan kenikmatan ini dan kenikmatan itu, lalu kita maksiati, kita tahu larangan Allah. Maka jangan sampai larangan tersebut kita kerjakan. Maka kita menyabarkan diri dari mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu kita senangi, dan memang kita itu cenderung terhadap larangan Allah itu cenderung senang mengerjakannya. Nah, kenapa? Karena itu hawa nafsu kita itu memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Jiwa kita, hawa nafsu kita ini selalu merintah kita untuk melakukan kejelekan. Makanya terhadap kejelekan yang itu adalah maksiat, maka kita tahan, jangan sampai kita kerjakan. Kita tahan, kenapa? Karena Allah melarang kita melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah menahan diri dari marah atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah sudah menentukan takdir-takdir kita. Allah sudah menentukan kehidupan kita di dunia, mulai dari lahir sampai mati itu akan bahagia atau akan celaka, akan menyenangkan atau menyusahkan, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala mencatat ini sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Makanya jika yang kita dapatkan adalah yang tidak menyenangkan kita, maka jangan sampai kita marah, maka kita bersabar walaupun ini berat. Ya, kenapa? Karena fitrahnya kita itu tidak menyukai kesusahan. Ya, tidak menyukai kesusahan, dan itu nggak mungkin lepas dari kita. Ya, kenapa? Kita hidup di dunia. Hidup di dunia itu ya antara 2 hal ini, ada kalanya susah, ada kalanya gembira, ada kalanya senang, ada kalanya tidak menyenangkan. Itu roda-roda kehidupan di dunia.
Dan nggak ada orang bahagia terus, mulai dari lahir sampai meninggal bahagia terus, nggak ada. Susah terus juga tidak ada. Sedih terus juga tidak ada. Mulai dari lahir sampai mati itu nggak ada. Mendapatkan kebahagiaan terus di surga, mendapatkan kesusahan terus di neraka. Kita ini kan di dunia. Karena kita ini di dunia, maka terhadap takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan kita, maka kita hendaknya sabar ya, dan tidak sampai marah yang tidak sampai marah yang menyebabkan malah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pengertian sabar. Kemudian yang kedua, Allah memberikan keutamaan, Allah memuji terhadap orang-orang yang sabar. Ya, berarti Allah memuji terhadap orang-orang yang sabar menjalankan ketaatan. Allah memuji orang-orang yang sabar meninggalkan larangan, dan Allah memuji orang-orang yang sabar tatkala ditimpa musibah. Di antara pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala habarkan di dalam Al-Quran, Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan kalian berselisih yang menjadikan kalian gentar dan hilang kekuatan kalian. Maka bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, Allah bersama orang-orang yang sabar di sini maksudnya Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Ini yang dimaksudkan Allah bersama orang-orang yang beriman. Jadi tatkala Allah Ta'ala mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar, maka Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita dari tipu daya musuh tatkala kita memiliki kesabaran dan ketakwaan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ya, surat Ali Imran 120. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tipu daya musuh itu tidak akan memandaratkan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi apa saja yang mereka kerjakan. Ini maka jika umat Islam ini sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar atas musibah, maka seluruh makar dan tipu daya orang-orang kafir itu tidak akan memandaratkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang sabar dan bertakwa. Ya, sebagaimana ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran 102 ayat 200, ya ayyuhalladzina aminu wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan teruslah bersabar. Jadi disuruh sabar, terus sabarnya ini tidak sesekali saja, tapi terus sabar.
warabitu, dan tetaplah selalu melakukan penjagaan, bersiap-siap. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan. Maka di sini sabar, ya, dengan 3 makna tadi: sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar atas musibah yang menimpa, yang itu dilakukan secara terus-menerus menjadi kunci kemenangan. Ya, menjadi kunci kemenangan. Kemudian berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sabar yang Allah taala beritakan dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar dengan pahala yang tanpa batas. Masya Allah, ini luar biasa. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar dengan pahala yang tanpa batas. Ya, kalau jenengan infak itu kan ada batasannya. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Jadi orang infak 100.000, maka 100.000 dikalikan 7, itu pahalanya. Kemudian dikalikan 100, ada hitungan. Puasa, ya, puasa Ramadan yang Allah taala syariatkan kepada kita, yang sudah kita jalankan, maka balasannya jelas. Allah taala katakan, man shoma ramadhana, atau Rasul katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Orang sholat, ya, orang sholat, kita sholat sendiri dapat 1 derajat, sholat jamaah dapat 20 derajat. Hitungan atas amalan ini, hitungan pahalanya jelas. Tapi sabar melaksanakan perintahnya Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar atas musibah yang menimpa. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memenuhi pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab, bighairi hisab, tanpa hisab. Hitungannya berapa? Allah taala yang Maha tahu. Ini keutamaannya sabar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya perhatikan ada 3 macamnya. Bagaimana tatkala seseorang sabar atas musibah, ya, karena kita hidup di dunia pasti mendapatkan musibah. Apakah musibah yang menimpa diri kita, musibah yang menimpa keluarga kita, istri atau anak, itu pasti, ya, itu pasti. Maka kita sudah merasakan hal itu. Kita sudah merasakan musibah apakah menimpa diri kita. Kita sakit, kita jatuh, kita ini, kita itu musibah menimpa kita. Musibah juga menimpa istri kita. Bagi yang sudah punya istri tadi. Nah, kemudian menimpa anak-anak kita. Maka tatkala kita tertimpa musibah, kemudian kita melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi wasallam, Allah akan balasannya apa? Keutamaannya, Allah akan memberi balasan yang lebih baik dari musibah yang menimpa kita. Ibunda Ummu Salamah, salah satu istri Rasul alaihi wasallam, mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin tusibuhu musibatun. Mana saja seorang muslim yang tertimpa musibah. Ini Rasul mengatakan, mana saja
seorang muslim yang tertimpa musibah. Berarti apa? Orang muslim pasti mendapatkan musibah. Tapi Rasul mengatakan fayaqulu ma amarahullah. Lalu muslim tadi mengatakan seperti apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika tertimpa musibah lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sakit, ya, bangun tidur tiba-tiba kepala pusing, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami dari Allah, pusing ini dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kita jalan tiba-tiba jatuh, ya, kesandung, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setelah itu mengatakan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus kita mengatakan ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Jadi tatkala tertimpa musibah lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengatakan ya Allah, beri pahala musibah yang menimpaku dan beri ganti yang lebih baik, maka Allah Ta'ala akan memberi ganti. Hal itu dilakukan oleh Ummu Salamah. Ya, tatkala Ummu Salamah suaminya meninggal dunia, ya, tatkala Abu Salamah meninggal dunia, maka beliau mengatakan, Ummu Salamah mengatakan, ayyu muslimin khairun min Abi Salamah, awwalu baitin hajaro ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, orang yang keluarga yang pertama hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh, ya, bagi istri untuk memuji suaminya, sopo yang paling luwih pinter sangka bojoku. Nah, itu boleh. Ya, siapa yang paling ganteng dari suamiku? Yang paling ganteng itu bojoku. Nah, kata Ummu Salamah, siapa orang yang paling baik daripada Ummu Salamah? Keluarga yang pertama kali hijrah kepada Rasul alaihi wasallam. Tatkala dia meninggal dunia, tatkala Abu Salamah meninggal dunia, maka beliau Ummu Salamah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melamar Ummu Salamah. Ya, setelah Abu Salamah meninggal dunia lalu mengatakan doa tadi, Allah memberi ganti yang lebih baik, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa orang yang paling baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mulai dari Nabi Adam sampai orang akhir zaman tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi Ummu Salamah. Maka musibah yang menimpa kita, dan itu pasti, jika tatkala kita tertimpa musibah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nek sing iku iso aku muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sing berikutnya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Iku lah bahasa Arab, ya, di Indonesia kan dijawakan, ya Allah jenengan sukani ganjaran musibah niki lan jenengan ganti sing langkung sae. Nah, maka yakinlah Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Kenapa? Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala jangankan musibah kematian seperti itu,
ya, musibah tertusuk duri, ya, jenengan tukang misalnya. Ini tukang ini banyak rintangannya, paku, ya, tertusuk paku apa segala macam, maka musibah yang seperti itu duri, ya, walaupun duri, maka musibah ini menghapus dosa. Ini termasuk diantara keutamaannya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yusibul mu'min hatta syaukat tusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanatan au khattat anhu biha khati'atan. Seorang muslim atau seorang mukmin yang tertimpa musibah walaupun tertusuk duri, tertusuk paku, melainkan Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan, atau Allah Ta'ala akan menghapusnya suatu dosa. Jadi musibah yang menimpa kita kemudian kita sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan sabar. Ya, di antara keutamaan sabar. Nah, maka sabar ini ya terbagi menjadi 3 sebagaimana dalam pengertian tadi, yaitu apa? Disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid rahimahullah dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Beliau mengatakan sabar itu ada 3. Sabrun alal awamiri wa ta'ati hatta yu'addiha. Sabar menjalankan perintah dan ketaatan. Ya, sabar menjalankan perintah dan ketaatan. Yang kedua, sabrun anil manahi wal mukhalafati hatta la yaqa fiha. Sabar meninggalkan larangan dan penyimpangan. Yang ketiga, sabrun alal aqdiyati hatta la yatasakhatuha. Sabar atas ketentuan Allah yang tidak menyebabkan dia marah. Nah, maka ini sabar. Ya, ini sabar macam-macamnya. Maka berarti apa? Berarti kita tatkala Allah Ta'ala memberikan kehidupan kita di dunia, maka tiga hal ini harus selalu ada pada kita untuk sabar. Yaitu apa? Sabar menjalankan perintah. Tatkala Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, dan ini para bapak, para ibu, mohon untuk selalu dijaga. Ya, sesibuk apapun panjenengan, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Lebih bagus lagi jika memang sholat itu dikerjakan secara berjamaah. Tapi kadang-kadang panjenengan malu, ya, karena masuk masjid itu ketemu dengan banyak santri sehingga malu sholat jamaah. Maka jangan sampai kemudian tidak sholat. Jangan sholat. Ya, ini jangan sampai apa? Jangan sampai ditinggalkan bentuk ketaatan yang Allah akan menanya pertama kali besok di akhirat. Ya, menanya dan menghisab. Kata Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Pertanyaan pertama kali yang Allah tanyakan besok pada hari kiamat adalah urusan sholat. Ini tentunya kita nggak sholat, mohon maaf, lalu kita ditanya sampai wis sholat apa durung? Wis. Nah, padahal kita nggak sholat. Mungkin kita akan bebas, ya, kita akan bebas. Tapi di akhirat tidak bisa itu. Maka dari itu, ketaatan berupa sholat maupun ketaatan yang lainnya, maka kita usahakan untuk sabar. Demikian pula terhadap larangan. Nah, demikian pula terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita katakan di awal tadi,
kita ini sudah ditentukan takdir-takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sampai musibah yang tidak menyenangkan kita itu sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan, ya, kalau sudah ditentukan oleh Allah, ya, hari ini kita ditentukan oleh Allah tertimpa musibah, tertusuk paku. Nah, sudah ditentukan oleh Allah, maka kita marah atau kita tidak marah itu pasti kena. Ya, nanti kita setelah keluar dari masjid ini, setelah pengajian ini, kita kan nggak tahu ternyata apa, tiba-tiba kesandung. Ya, kesandung, kemudian dahi kita terkena paving, kemudian memar. Nah, kita sabar, kita nggak sabar, ya tetap akan mengenai kita. Hanya kan kita nggak tahu takdir kita itu, kita tidak tahu. Makanya yang sudah pasti akan menimpa kita, jika itu adalah berupa musibah, maka terima musibah tersebut dengan kesabaran. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar atas musibah yang menimpa itu kapan seseorang dikatakan sabar? Kapan seseorang dikatakan sabar adalah tatkala pertama kali dia tertimpa musibah. Ya, adalah tatkala pertama kali tertimpa musibah. Gambarannya bagaimana? Pas kita bekerja, ya, kemudian tiba-tiba kita kejatuhan barang atau benda dari lantai atas, cetok, menjatuhi kepala kita. Nah, di saat itu kita sabar. Nah, tidak kemudian dikosok-kosok terus marah sama yang di atas, mangkano nyawang meripatmu. Nah, gitu, kadang marah kan begitu, nyawang mau mengatakan matamu kok nggak enak, ya. Mangkano nyawang nyambut gawe ku sing temenan. Setelah itu mungkin iki piye aku kadung keluar darah, wis sabar wae piye maneh. Nah, itu bukan sabar. Ya, sabar itu pas kena musibah itu sabar. Ya, di situ letak kesabaran. Sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Suatu saat Rasulullah itu melewati wanita yang sedang menangis di kuburan. Karena salah satu dari anaknya meninggal dunia. Karena sedih sehingga menangis. Dan itu wajar. Itu wajar. Tatkala tertimpa musibah kematian salah satu dari anggota keluarga yang dicintai, kemudian menangis, itu wajar, selama menangisnya ini tidak sampai menangis seperti orang-orang jahiliyah, ya, menampar-nampar pipi, membentur-benturkan badan ke lantai atau ke dinding, merobek-robek baju. Maka jika sampai seperti itu maka tidak boleh. Tapi kalau sekedar menangis, ya, bersedih, itu wajar. Bahkan kalau tertimpa musibah seperti kematian terus nggak bersedih, terus gembira, ini malah ini dipertanyakan. Ya, suaminya meninggal malah gembira, istrinya meninggal malah gembira, anaknya meninggal malah gembira, ini dipertanyakan. Maka tatkala Rasul melihat wanita ini menangis di kuburan, Rasul mengatakan, ittaqillaha wasbiri, wahai wanita, takwalah kepada Allah, sabar. Wanita tadi itu nggak pakai noleh, siapa yang ngomong ini? Langsung mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Pergi kamu tidak merasakan musibah seperti yang menimpa diriku. Yang mengatakan ittaqillaha wasbir
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul, seorang pimpinan negara, ya, presiden kalau di negeri kita. Tapi itu tadi, wanita ini nggak pakai menoleh siapa yang ngomong, langsung mengatakan ilaika ani mereo. Nah, ini cara bahasa kita mereo, sampai nggak kena musibah koyo aku, enak mek ngomong saboro tok. Nah, itu kalau kita mungkin mengatakan begitu. Maka Rasul ketika dikatakan begitu, Rasul pergi. Tidak kemudian, aku iki Rasul. Gak pakai begitu. Ketika Rasul dikatakan kepada beliau, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergi kamu gak tertimpa musibah seperti aku. Rasul pun langsung pergi. Ya. Maka setelah Rasul pergi, ada salah seorang sahabat yang mengatakan kepada wanita tersebut, yang mengatakan tadi itu adalah Rasulullah. Langsung kaget wanita tadi, kaget, langsung berinjak dan menyusul Rasulullah. Rasul sudah masuk rumah, kemudian tidak mendapati Rasulullah SAW secara langsung. Kemudian Rasulullah keluar dan wanita tadi mengatakan, lam a'rifka, Rasulullah ngapunten, ya mohon maaf kula mboten semerap nek niku sing ngomong jenengan. Ya, saya mohon maaf ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau yang ngomong tadi itu adalah jenengan. Rasul pun dengan lemah lembutnya, dengan sifat santunnya kepada umatnya, beliau pun tidak marah. Mangkakno nyawango sing ngomong, Rasul nggak mengatakan begitu. Tapi Rasul mengatakan innamas sabru inda sudumatil ula. Ya, memang sabar itu adalah tatkala menerima pukulan pertama, menerima musibah yang pertama. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan sabar atas musibah adalah tatkala pertama kali kita kena musibah langsung kita sabar. Ya. Namun jika setelah tertimpa musibah kemudian lama, beberapa waktu, bahkan mungkin beberapa hari, terus kita mengatakan ya wis piye maneh sabar wae mesti takdir ngene, itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Makanya ya, kaidah yang harus kita perhatikan adalah setiap kita sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk takdir tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Maka jika Allah sudah menentukan hal itu, jika sewaktu-waktu kita menerima takdir yang tidak menyenangkan, langsung kita hadapi dengan kesabaran, langsung kita terima dengan kesabaran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini diperintahkan kepada kita. Ya, kenapa diperintahkan? Itu tadi. Nah, pertama kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sabar, diperintahkan untuk sabar melaksanakan ketaatan. Ini berulang kali kita katakan. Ya, karena kadang-kadang kita tatkala melaksanakan ketaatan itu sesuai dengan apa? Ukurannya sesuai dengan kemauan. Ya, nih awak enak yo dilakoni, nih awak gak enak yo dilakoni. Nah, itu kalau sebagian melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala demikian, tidak tidak secara kontinu. Ya, tidak secara terus-menerus, padahal perintahnya adalah dilakukan secara terus-menerus. Sekecil apapun dari kebaikan, dari ketaatan, maka kita diperintahkan untuk selalu mengerjakannya sampai kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan secara terus-menerus itu lebih disukai oleh Allah daripada satu kebaikan yang hanya dilakukan, kebaikan besar dilakukan tapi sekali dalam seumur hidup. Ya, sekali dalam seumur hidup. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang langgeng dikerjakan. Wa in qalla, sekalipun amalan tersebut sedikit. Nah ini artinya apa? Kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, hendaknya kita berusaha untuk melakukannya. Ya, apalagi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang jenengan terutama ini selain guru dan pegawai. Ya, maksudnya selain guru, kalau guru tentang apa? Tentang kesempatan, ya, tentang kesempatan untuk beribadah itu luas sekali diberikan kepada kita. Ya, waktu-waktu sholat kita diberi kesempatan untuk istirahat. Untuk apa? Untuk sholat. Ya, zuhur. Ya, kita misalnya ketika sudah waktunya bel, ya kita istirahat. Nah, biasanya jam 11 ya. Nah, jam 11 lewat 20 atau jam berapa jenengan dari pos 3 itu. Nah, itu kita diberi kesempatan istirahat sampai nanti jam 1. Nah, maka ada kesempatan untuk sholat, maka kita kerjakan. Yang sore pun di mana-mana biasanya itu ya mulai jam 1 sampai jam 4 tanpa henti bekerja. Kita disuruh istirahat sebentar. Waktu sholat asar kita istirahat. Maka yang kita lakukan apa? Dari waktu yang sedikit itu ya kita gunakan untuk sholat. Ya Pak, harus kadung pakaian urus kabeh wis piye. Masya Allah. Ya, selama para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, selama kita itu ya tidak badannya tidak najis ya, nah, tidak dalam keadaan junub, maka ya kita ganti baju terus sholat, selesai. Walaupun apa misalnya kita penuh dengan debu terus kemudian kita berwudu, membersihkan anggota wudu kita dengan berganti baju, maka sudah cukup insya Allah. Artinya apa? Ya di tempat di pondok semacam ini kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sabarkan hal itu. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal 46, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Wasbiru, nah, bersabarlah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar. Nah, tatkala Allah memerintah kita untuk sabar, maka berarti sabar ini adalah sebuah ibadah. Ya, makanya pahala yang Allah berikan tadi itu nggak ada batasnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah sekarang bagaimana kita merealisasikan sifat sabar ini? Jadi pengertiannya, kemudian keutamaannya, kemudian macam-macam sabar. Sekarang bagaimana kita merealisasikan? Sederhana, ya, dari pengertian sabar tadi, maka jika itu berupa ketaatan, jika itu berupa perintah, maka kita bersabar mengerjakannya. Gak lama kok para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala Allah menentukan umur kita 70 tahun misalnya, ya, mulai lahir ke dunia
kita sampai meninggal umurnya 70 tahun. Apakah kita langsung disuruh beribadah oleh Allah Ta'ala sejak lahir? Ternyata enggak. Allah mulai bebankan syariat kepada kita sejak kita sudah balik. Ya, sejak kita sudah balik. Ya, kalau umur 14, 15. Nah, sejak itu kita terbebani melaksanakan syariat ibadah sampai umur 70. Yang sampai umur 70, ya berarti antara umur 15 sampai 70 itu sudah terbebani melakukan syariat ibadah. Namun jika ada waktu-waktu yang kita itu tidak bisa mengerjakannya, kita mendapatkan uzur, misal sakit sampai pingsan, ya, sakit sampai pingsan, maka selama pingsan ini kita tidak terbebani melakukan ibadah. Wong pingsan piye ibadah? Jadi umur yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak dari kesempatan ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Nah, yang kesempatan ibadah ini tidak sebanyak umur yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita sabar menjalankannya. Ya, sabar menjalankannya. Insya Allah para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita sabar menjalankannya, apalagi didasari dengan senang. Orang senang, nek wis senang dengan sesuatu itu apapun akan diupayakan. Ya, jangan senang dan menjadi keinginan untuk membeli kendaraan yang mewah menurut jenengan. Nah, jenengan sebagai tukang, jenengan sebagai kuli, mergo kerja kepingin sepeda motor sing nilainya 25 juta. Itu apa yang akan dilakukan? Mau kerja tanpa henti, siang malam jungkir balik, walaupun nggak sampai jungkir balik ya siang malam saja. Ngoyo untuk apa? Nek wis entuk duit 20 juta langsung ditukokno sepeda motor. Tatkala bekerja itu rasanya senang apa tidak? Senang. Ya wis gak ngerti siang, gak ngerti malam, udan-udanan, panas-kepanasan dikerjakan. Ya, jika ibadah seperti itu, Masya Allah, akan sabar kita jalankan. Ya, hanya saja terkadang para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita itu pertama lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ya, lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kesehatan. Dengan sehat kita bisa melakukan apa saja yang kita lakukan. Bangun-bangun tidur semuanya anggota badannya sehat. Ya, jika kita itu tidak lupa, ya Allah, aku kita ini kesehatan karo Allah, dan Allah ngongkon aku sholat, aku kok gak sholat, ya, ngongkon sholat sampai aku mati, kok aku jarang-jarang ngelakoni sholat, kok jarang-jarang mengerjakan sholat. Ini bagaimana jika Allah Ta'ala cabut kenikmatan itu kepada kita? Ya, jika Allah Ta'ala cabut kenikmatan dari kita, maka apa yang akan kita lakukan? Padahal jika Allah Ta'ala cabut itu kenikmatan, kita nggak akan bisa apa-apa. Ya, jadi akui bahwa kita ini mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dengan kenikmatan tersebut kita gunakan untuk sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pun para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Bukan kemauan ya, tapi kemampuan. Beda kemauan sama kemampuan. Kemudian terhadap larangan, ini bagaimana kita merealisasikan
Maka jika kita mendengar penjelasan-penjelasan berupa larangan, berupa keharuman, iki wong Islam, wong muslim, muslimah dilarang ngelakoni ini, ya, dilarang mengerjakan ini, dilarang mengerjakan itu, karena Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, maka sabar, ya, sabar meninggalkannya. Dan itu gampang, pokoknya penting gak dilakoni. Kenapa? Mergo Allah sing larang, Allah sing ngekei aku nikmat, Allah sing memberiku nikmat, aku tinggalkan larangan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan mudah insyaallah, ya, akan mudah. Kemudian merealisasikan yang macam yang ketiga, yaitu terhadap musibah-musibah yang menimpa kita, ya, terhadap musibah-musibah yang menimpa kita, sesuatu yang tidak menyenangkan kita dan itu pasti menimpa kita, maka kita bersabar. Ya, penjelasan ayat maupun hadisnya telah kita pelajari bersama. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita merealisasikan kesabaran ini kepada kita semuanya. Ya, dan itu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini di bulan Syawal, baru saja kita itu meninggalkan Ramadan. Ya, baru saja kita meninggalkan Ramadan. Di bulan Ramadan para bapak, para ibu memaksimalkan semua macam-macam ibadah. Sing gak tahu poso jadi puasa, yang gak pernah sholat malam jadi sholat malam yaitu tarawih, yang gak pernah infak menjadi banyak berinfak. Itu kan kita lakukan semuanya pada bulan Ramadan. Nah, maka kita setelah keluar dari Ramadan, para bapak, para ibu, maka kita sabar menjalankannya. Walaupun puasanya, ya puasanya itu enggak sebulan penuh seperti Ramadan. Jadi kadang-kadang kita itu heran kepada sebagian kaum muslimin, ya, naliko Ramadan, ketika bulan Ramadan diperintah untuk poso, gak poso. Ngapunten niki. Ketika Ramadan Allah perintahkan untuk puasa sebulan, kita nggak puasa. Di luar Ramadan juga tidak mengqadha, tidak mengganti puasanya sampai Ramadan berikutnya. Ya, ini kenapa? Padahal puasa itu salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam yang 5, Allah fardukan puasa. Lah kok Ramadan dikongkon poso ora poso, metu Ramadan yo ora diqadha. Terus sampai Ramadan berikutnya. Lah terus nek sampai mati, kalau kita ditanya oleh Allah, rukun Islam opo wae sing pok lakoni? Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, ya, bagi kita yang Allah Ta'ala berikan taufik bisa menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak diberi taufik oleh Allah sehingga tidak berpuasa, maka masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat dengan betul-betul memohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk melakukan ibadah tersebut, ya, dicicil, diqadha, dicicil sedino entah berapa, pokoknya sampai sebelum Ramadan berikutnya cuma 30 hari, ya poso, ya poso sehari, kemudian hari yang kedua, di hari yang lain, hari ketiga, sampai hari yang ke-30, kemudian Ramadan berikutnya kita betul-betul mantap karena Allah melaksanakan ibadah puasa sekalipun dengan bekerja, ya, karena nggak ada alasan, nggak ada hadis yang memberikan udzur, memberikan penjelasan boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang bekerja, itu nggak ada dalilnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik
dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita berupa kesabaran menjalankan perintah-perintahnya, sabar meninggalkan larangan-larangannya, dan sabar atas musibah yang menimpa sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tiba kematian kepada diri kalian. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.